Halo, di video ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar berpikir analitikal terhadap berita yang beredar, yaitu Pertamina rugi 11T. Di sini saya akan beri analisanya. Sebelum masuk ke analisanya, saya mau tegaskan bahwa saya ini tidak memihak pihak manapun ya. Jadi, ketika berita bahwa Pertamina rugi 11T di semester pertama, itu banyak respon dari warganet bilang bahwa oh nggak becus ini Pak Ahok, dicopot aja gini-gini. Gimana sih, masa posisi tidak ada saingannya, tidak ada kompetitornya bisa rugi. Terus ada yang bilang lagi harga minyak turun, kok BBM nggak turun aja masih rugi 11T. Nah, di sini saya akan kupas satu-satu ya. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Harga BBM di Indonesia tidak turun, padahal harga minyak dunia turun gitu ya. Itu penjelasannya karena posisi ketika harga minyak turun itu, barangnya itu mau dibeli nggak ada, alias sudah diborong Amerika. Seperti itu tuh yang pertama. Yang kedua, Indonesia mau ambil ya gimana? Posisinya juga pas lagi pandemi, di mana permintaan turun sangat drastis, anjlok permintaannya, dan Indonesia sudah terlanjur nyetok minyaknya, di mana stok minyak itu banyak. Ya mudahnya terlanjur ambil dalam jumlah yang banyak, tapi masih ada stoknya, ya nggak mungkin ambil lagi. Yang kedua, ada statement bilang bahwa nggak ada saingan, profitnya banyak. Contoh misalkan harga di Indonesia BBM-nya dibanding dengan negara lain, harga di Indonesia tuh rakyatnya lebih mahal, untungnya kan lebih banyak, kok bisa rugi? Nah, itu ada penjelasannya juga. Jadi yang berkomentar seperti itu bukan orang pebisnis biasanya. Karena apa? Karena mereka tuh nggak tahu, nggak pernah ngelakuin bisnis. Ketika mereka bilang untungnya banyak, ya oke, untungnya banyak, profitnya banyak, marginnya gede, oke, profit kan. Tapi ingat, profit semua yang besar tadi itu akan hilang, akan terhapus oleh apa? Oleh kalau ada orang yang nggak bayar gitu ya, atau mundur bayarnya. Karena Pertamina ini di semester 1 rugi 11T. Kalau dilihat, ya memang benar di tahun lalu, tahun 2019 itu profitnya sekitar 9T, dimana sekarang ini rugi 11T. Memang ada anjlok 20T. Kemana? Karena ada tagihan yang belum terbayarkan oleh pemerintah jawabannya. Ibaratnya profitnya gede, oke, tapi kalau ada yang belum terbayarkan oleh pemerintah, ya namanya kok di pembukuan itu rugi ya guys. Kamu bisa cek berita bahwa pemerintah bayarnya mundur ke Pertamina ya. Dimana kalau kamu nanti riset, di berita-berita tersebut menyebutkan bahwa tidak hanya Pertamina saja guys. Jadi pemerintah ini juga mundur bayarnya ke PLN. Jadi kalau ada pembelaannya yang bilang bahwa ini karena corona permintaan turun, ya permintaan turun, tapi nggak membuat rugi sesignifikan itu ya. Jadi kita harus tahu mana yang nggak signifikan, seperti tadi karena ada pandemi terus turun, itu nggak signifikan guys. Yang signifikan apa? Ya yang saya bilang tadi, yaitu yang pemerintah ini telat bayarnya ke Pertamina, itu yang signifikan. Jadi saya itu nggak ngebelain. Kalau benar ya saya bilang benar, kalau salah ya saya bilang salah. Dimana kalau sampai ada orang yang menyerukan, oh dicopot aja ini komisarisnya, nggak becus. Jadi gini, kalau kalian pikir secara analitik, siapapun yang in charge jadi komisarisnya, sehebat apapun, mau diganti kayak gimana, kalau udah posisi nggak dibayar, mau gimana? Tetap minus ya guys ya. Jadi saya ingetin bagi kalian misalkan ngefans sama siapa, sama orang gitu, jangan selalu dibelain. Terus misalkan kalian nggak senang, jangan selalu langsung cerca ya orangnya ya. Karena kita harus lihat dulu, kita harus survei, kita harus riset dulu sebenarnya itu penyebabnya apa. Seperti itu contoh cara berpikir analitikal. Nah, kenapa kok pemerintah sampai bayarnya itu mundur? Karena pemerintah Indonesia kita saat ini sedang memang butuh cash ya. Kalau kamu lihat, Indonesia beberapa kali kemarin terus menjual surat hutang negaranya, dimana hasil penjualan surat hutang tersebut digunakan sebagian besar untuk bantuan sosial, jadi dibagi-bagikan. Nah, kenapa kok seperti itu? Sampai ada yang mengkritik bahwa daripada dibagi-bagi, mending kamu menstimulus ekonominya. Contoh misalkan gini, daripada misalkan orang yang butuh bantuan tadi kamu kasih ikan, mending kamu kasih pancing aja. Ada yang mengkritik seperti itu guys. Sebenarnya begini, kenapa kok negara kita Indonesia ini sekarang tidak menggunakan metode kasih pancingnya tapi kasih ikannya langsung? Karena kalau masyarakatnya Indonesia itu lapar, itu dapat terjadi chaos. Jadi negara Indonesia kita ini belajar dari masa lalu, yaitu di tahun 1998 di mana terjadi chaos. Terpaksa short term solution diambil, yaitu daripada terjadi kerusuhan, langsung diberikan bantuan, ibaratnya langsung diberikan, tidak diberi pancingnya lagi, seperti itu.
Jadi yang dimaksud memberi pancing ini adalah menstimulus sektor ekonomi dan industrinya, sehingga muncul lapangan pekerjaan. Yes, itu betul. Tapi itu hanya berlaku untuk negara yang stabilitas ekonomi dan stabilitas politiknya bagus ya. Jadi kalau misalkan untuk kebijakan yang mengkritik bahwa kalau mau ngasih itu bantuan jangan ngasihkan tapi pancingnya, ibaratnya yang diberi stimulus tidak hanya yang di bawah tapi adalah sektor ekonominya. Itu bisa betul ketika di negara yang finansialnya kuat dan stabilitas ekonominya kuat. Jadi Indonesia melakukan bagi-bagi BLT itu ke masyarakat karena untuk menghindari chaos atau kerusuhan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam berpikir analitikal untuk kedepannya, karena dapat membantu kalian dalam menganalisa berita yang masuk sehingga kalian tahu, oh ini kelihatannya harga emasnya ini mau bergerak kemana. Jadi bagi kalian yang mau investasi emas short term bisa terbantu harapannya. Nah, kalau long term itu bebas, karena apa? Sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan langsung komen aja ya. Thank you for watching and see you in the next video.